pertemuan yang jarak jauh seperti ini. Yang saya muliakan, Siku Pemulia adalah Bupati ketiga kabupaten, Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Luas, serta pimpinan universitas di Bogor. Sebagaimana tadi sudah saya dengar ketiga membicarakan, saya hanya penambahnya aja Pak. Saya adalah salah satu pemegang adat Gayo. Walaupun sebenarnya Gayo ini cukup luas, bukan hanya di Aceh Tengah, tetapi ada beberapa kabupaten, termasuk di Aceh Timur dan Blangkeseren, Aceh Tengah, Benar Meriah, bahkan Aceh Tenggara, serta Serbejadi. Serbejadi adalah di timur, Serui. Nah, jadi Bapak-bapak, saya hanya menambahkan yang saya pemuliakan apabila salah nanti ke Amarejo, Aceh Tengah, Amarejo, Gayo Luas, Amarejo, Benar Meriah. Karena hanya sebagaimana kalau saya tidak ada persiapan, berarti saya bohong. Karena sedikit-sedikit saya tahu berkaitan dengan adat. Jadi berkaitan dengan hutan atau apa bahasanya tadi adalah hayati. Hayati adalah merupakan kesimpulan ataupun yang kita jelaskan berkaitan dengan kehidupan. Jadi di Gayo ini selain adat, kalau adat saya kupas Pak mungkin 2 hari pun nggak selesai. Jadi yang intinya aja, apa yang kami sekarang kami laksanakan, ada istilah kami, layak laku, lantak luluh, perlu tentu, lantak luluh juga berala. Nah ini permasalahan. Permasalahan dalam arti kata yang perlu kami jelaskan. Dari keempat kegiatan ini, ada 4 penghulu yang sudah hampir hilang. Tetapi ini rencana kami akan kami tumbuh dan kembangkan lagi. Seperti penghulu hutan, yang mengerti hutan, yang tahu daerah hutan, yang tahu hidup dan kehidupan dalam hutan, termasuk hewan, termasuk tumbuh-tumbuhan. Kemudian penghulu uwer adalah seorang yang mengetahui tentang tata cara pengembalaan kerbau, tata cara sampai di mana batas-batas daripada pengembalian kerbau. Kemudian ada punglowe. Punglowe itu adalah kalau bahasa Gayo we, tapi kalau bahasa Indonesia air. Air ini ada 3 tempatnya, danau juga ada di kita, kemudian sungai, dan bahasa yang paling kecil adalah renak. Nah, itu mengetahui. Kemudian kejuran belang. Kejuran belang juga kalau di Gayo itu diatur. Dan ditunjuk itu bukan sembarangan orang. Artinya ada bahasa Gayo, ruas kuinas pelu kutungku. Pelu kutungku, ruas kuinas. Nah, itu. Jadi kepada ahlinya, bukan sekedar nunjuk seperti dari atas gunung nunjuk itu pelan-pelan nggak bisa. Kalau di kita Gayo ini enggak. Harus ada keahlian tersendiri. Jadi oleh karena itu Pak, para pendengar semua, kalau di kita ini di Gayo ini, adat itu tetap kita pegang. Antara adat dengan agama, kata bahasa orang Gayo, seperti jet dengan siput. Nggak bisa dipisahkan. Apa yang tertera dalam adat, apa yang tertera dalam agama. Apabila keduanya berbenturan, itu terpaksa adat itu di nomor 2 kan. Artinya adat itu mengikut agama. Jadi itulah penghidupan kami di Takengon ataupun di Gayo secara keseluruhan Pak. Antara penduduk Gayo yang bertempat tinggal di luar Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Luas, mereka itu tetap mengikuti tata cara dan adat istiadat kita. Jadi oleh karena itu memang kepada Bapak Bupati itu kami sebutkan dengannya sebagai ini. Nah, jadi tetap kita berpedoman kepada adat. Jadi sehingga apapun yang terjadi kita lari ke adat. Dan bahasa adat Gayo ini itu harus ditafsir Pak. Karena setiap bahasa itu bukan letterlock. Kalau letterlock keliru, kena penafsiran.
Jadi penafsirannya tersendiri. Kontekstual. Nah, jadi oleh karena itu kalau adat ini bukan saya persulit Pak, bukan saya mengatakan susah, tapi orang kita sendiri banyak yang nggak mengerti apa yang dikatakan oleh adat. Nah, jadi kami setiap langkah baik di perkawinan maupun meninggal maupun upacara-upacara selalu dikaitkan dengan adat. Jadi sehingga penghidupan sehari-hari, pergaulan apalagi. Jadi di sini agak susah orang karena mereka itu harus mengikuti apa-apa saja yang harus dilakukan ataupun diikuti oleh pendatang-pendatang. Oleh sebab itu kami mengkaji salah satu melalui kanun. Jadi kemarin itu kira-kira 2 hari yang lalu kami mengadakan diskusi sebangsa seminar di DPR untuk membahas membuat kanun. Sehingga semua penduduk itu ataupun semua rakyat itu tidak tergeser oleh keadaan-keadaan yang seperti sekarang ini. Jadi batas itu tetap kami kaitkan dengan adat. Ini nggak boleh dengan adat. Ini nggak bisa, menurut adat nggak bisa. Jadi kalau orang yang pendatang baru kalau nggak ikuti adat, agak susah dia. Bahkan penduduk Gayo sendiri yang sudah keluar dari tanah Gayo, itu biasanya agak susah juga dia mengikuti. Karena dia itu lahir ataupun dibesarkan dan hidup di luar tanah Gayo. Nah, itu tergantung orangnya. Jadi karena itu seperti dikatakan tadi apa tadi berkaitan dengan hayati tadi, itu kan berkaitan dengan hewan. Jadi hewan itu juga ada ketentuan. Seperti danau, kita punya danau. Itu ada hayati adalah ikan. Ikan itu juga ditentukan oleh penghulu air. Besarnya ikan yang ditangkap. Dilarang untuk meracun. Dilarang untuk mengambil yang kecil-kecil yang menjadi penerus daripada ikan-ikan yang kita tangkap. Itu ada ketentuannya. Jadi kami selalu kaitkan dengan adat. Besar apa jaring yang bisa nangkap ikan itu? Kalau terlampau besar, berarti penerusnya kan tidak ada. Jadi itu kita berikan ukuran-ukuran yang telah disepakati. Nah itu sampai ke hutan. Hutan ditebang boleh, tapi dengan catatan kalau bahasa Gayo tebang sulem. Tebang satu mungkin 10 harus diganti, ditanam. Jadi enggak sembarang tebang, habis tebang pergi enggak. Kita tetap menjalankan, tetap mengingat kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Tetap itu. Jadi kemudian mengenai hutan, enggak sembarangan hutan itu tebang semacam bukan. Jauhnya juga ditentukan. Ada namanya hutan lindung, ada. Hutan adat, ada. Hutan perutaman. Perutaman itu adalah tempat untuk mengambil kayu bakar. Ada. Nah, jadi di pinggir kampung atau batasan dari kampung. Jadi ada ketentuan. Jadi nggak sembarangan kalau kita di sini selalu pedoman kepada adat dan kebiasaan. Nah, bukan hanya ada pendapat begini. Itu adat Gayo itu kan ngurus perkawinan. Bukan. Itu keliru. Karena apa? Dangkalnya. Karena dia tidak masuk ke dalam ruangan itu. Padahal adat itu menyeluruh. Mulai sejak lahir sampai mati. Penghidupan pun mulai dari petani sampai petinggi-petinggi pejabat. Tetap harus ada aturan itu. Jadi oleh karena itu kita selalu dilingkungi oleh dipagar oleh adat istiadat. Jadi sehingga kalau orang mengerti adat, insya Allah dia tidak akan keliru. Karena banyak juga sekarang ini kan tahu sendiri karena adat itu berbeda-beda. Tapi kita kalau pegang adat kita, insya Allah selamat kita. Tata cara kita itu namanya tertib bermajelis umat berbelia, itu kata orang sini. Ada. Kalau tertib berbicara, tertib jalan, tertib duduk, tertib bergaul, itu akan dimuliakan oleh orang. Itu filsafah orang Gayo. Primestika. Tertib bermajelis umat bermulia. Kalau Anda ingin dimuliakan oleh orang, kalau Anda ingin dihormati oleh orang, tolong jaga itu tertib. Karena kadang sekarang ini kan dia baik, tapi dia nggak tertib. Dia baik, tapi tidak menjaga sopan santun. Kalau di sini, kalau sudah itu tidak dimanfaatkan ataupun tidak dilaksanakan, biasanya kita akan tergeser di dalam penghidupan kekeluargaan di dalam tanah Gayo.
Jadi di mana saja orang Gayo itu tinggal, dimanapun hidup, tetap dia itu tetap harus memegang adat istiadat. Walaupun tidak sempurna, wajar perkembangan dunia, perkembangan masa, nggak mungkin bisa diterapkan secara keseluruhan. Jadi kami dengan Pak Bupati, seperti dikatakan Pak Bupati tadi, apa dikatakan Pak Bupati itu jelas. Walaupun umpamanya tidak secara keseluruhan mendetail, tapi Bapak Bupati mengerti. Jadi sehingga antara kami dengan Pak Bupati selalu isi mengisi, selalu bertukar pikiran berkaitan dengan adat istiadat. Jadi bahkan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Pak Bupati juga kadang-kadang Pak Bupati bisa menanyakan kepada kita ini bagaimana. Itulah salah satu yang sering berkaitan dengan Pak Bupati adalah Dr. Joni tadi. Jadi itulah sekedar apa yang kita gambarkan mengenai adat istiadat. Jadi istiadat itu bukan hanya perkawinan, bukan hanya perdagangan, bukan hanya kegiatan-kegiatan selama kita hidup gitu. Jadi untuk menjaga keberagaman hayati, kami sudah meneliti tentu dalam melestarikan hutan dan lingkungan. Jadi dan hayati. Jadi kami tetap selalu kami terapkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam adat. Karena mungkin di dalam ketentuan dari pemerintah mungkin bukan nggak nyambung, artinya bukan nggak ada kaitannya, tapi kita kaitkan dengan adat. Alhamdulillah yang diterapkan itu tidak melenceng daripada ketentuan daripada pemerintah. Jadi itu tetap, tapi kita terapkan. Nah, jadi sehingga kami selalu setiap kegiatan apapun selalu kita bawa adat. Di dalam pernikahan apalagi terutama sekali. Jadi sehingga tata cara perkawinan sekarang juga itu kadang-kadang kami tantang, agak kami singkirkan karena itu sudah dengan adat istiadat kita. Jadi oleh karena itu kita orang adat selalu pelurusan bahasa genap singe munge agen si belum. Nah ini salah satu contoh nih. Ini yang bikin itu sekedar bikin, tapi dia nggak ngerti. Nah ini salah satu contoh. Nah, seperti kata Bapak Bupati tadi, kok genap singe munge? Dia berarti sama Pak Bupati diperbaiki. Karena itu nggak pas. Jadi bahasa kita, maaf, bukan sombong. Bahasa Gayo itu, adat Gayo itu kayak bahasa Arab, banyak penafsiran. Penafsirnya luar biasa. Jadi kalau orang hanya sekedar wawancara di sini nggak nyambung. Kalau keluar di sini udah nggak ngerti, udah nggak paham. Karena itu ada yang tersirat di dalam yang tersurat. Jadi kami sekarang ini terus berupaya. Bahkan sekarang sudah kita temukan alfabet Gayo. Jadi kita punya alfabet tersendiri. Jadi insya Allah dalam waktu dekat kami akan, sekarang sudah kami sebarluaskan, tapi lebih kami sebarluaskan. Karena kita punya alfabet tersendiri, aksara tersendiri. Udah kita ketemukan. Dan ada hal-hal dengan Gayo. Waktu kita Pak, waktu kita. Oke, terima kasih. Pak. Jadi itulah sekedar informasi. Karena kami tidak punya paper nih. Tidak punya skripsi, tapi kami yang bisa kami ketahui tentang berkaitan dengan hidup dan kehidupan orang Gayo dimanapun berada. Semoga mudah-mudahan orang Gayo dimanapun, baik di Pulau Sumatera, di Jawa, dan bahkan di luar negeri, selalu ingat kepada Gayo dan ke Tanah Linge dan Strule. Kur semangatku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.